Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda saat ini di HW Podcast yang terus suarakan pelestarian alam. Hari ini kita coba sedikit mengulas sesuatu yang mungkin saat ini juga masih terus hangat dibincangkan. Kebijakan pengampunan terhadap pengusaha yang melakukan kejahatan di kawasan hutan menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Sumber-sumber investigasi juga menyebutkan bahwa pemerintah dengan sengaja membuat siasat dengan menerbitkan peraturan mengenai tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan. Untuk itu kita sudah hadirkan salah seorang narasumber kita yang memang bergelut di dalam bidang lingkungan yang juga sudah cukup lama sekali. Ada Okto Yugo Setio. Terima kasih atas waktunya ini, Okto. Ya, sama-sama, Bang. Senang sekali diundang untuk bisa diskusi. Okto adalah koordinator jaringan kerja penyelamat hutan Riau. Ketika kita bicara tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita kaitkan juga dengan lingkungan. Ada beberapa pasal yang memang menjadi sorotan, terutama di pasal 110A dan juga 110B. Nah, ini menarik. Ini adalah pintu masuk untuk terjadinya korupsi sekaligus ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup, mengatur penyelesaian izin berusaha di kawasan hutan. Bagaimana Anda melihatnya ini, Okto? Ya, terima kasih, Bang. Bicara terkait pasal 110A dan 110B di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu sebenarnya kita harus agak menjelaskan tentang sejarahnya dulu, Pak. Jadi gitu ya, jadi nggak ujuk-ujuk juga muncul pasal 110A, 110B. Ini kan sebenarnya sudah lama perjuangan para korporasi perkebunan sawit gitu ya, yang kemudian dia berusaha nanam sawit sampai panen di atas kawasan hutan tanpa izin dari menteri gitu ya. Kalau dulu bahasanya tanpa izin menteri di dalam undang-undang kehutanan gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan sawit itu sebenarnya sudah berusaha untuk mengotak-atik supaya sawit yang ilegal tadi itu menjadi legal melalui beberapa undang-undang, Bang, sebenarnya. Misalnya tahun 2018 ya, 18-19 itu kencang mereka mendorong yang namanya rancangan undang-undang perkelapa sawitan. RUU perkelapa sawitan tuh buat naskah akademik, kemudian dia bikin seminar nasional, kemudian mendorong sawit itu sebagai tanaman kehutanan. Jadi kalau RUU kelapa sawit dulu itu sah gitu ya, itu kan lebih heboh lagi, lebih heboh lagi dalam arti sawit-sawit yang sudah ada di dalam kawasan hutan akan bebas itu, Bang. Nah, yang lebih parah otomatis karena sawit itu jadi tanaman kehutanan waktu itu, maka hutan-hutan yang masih tegakkan hutan alam sangat berisiko untuk ditebang diganti sawit, toh sama-sama tanaman kehutanan gitu ya. Nah, itu kita tolak dan teman-teman masyarakat sipil semua nolak. Waktu itu kita juga advokasi ke KLHK support untuk menolak juga kebetulan. Nah, kemudian batallah itu RUU perkelapa sawitan gitu ya. Kemudian muncul undang-undang lagi, rancangan undang-undang tentang pertanahan. Muncul juga kira-kira arahnya ke sana. Sampai terakhir kemudian lahirlah undang-undang Cipta Kerja. Sebenarnya kalau Omnibus Law itu kan tekniknya ya. Teknik penyusunan undang-undang secara banyak kemudian digabung, dan beberapa undang-undang Omnibus Law itu udah ada, misalnya undang-undang jasa keuangan, kemudian undang-undang kesehatan itu juga pakai teknik Omnibus Law. Nah, undang-undang Cipta Kerja ini
Kemudian dia menyisipkan pasal 110A dan 110B yang tadi sudah disinggung. Sudah disinggung gitu ya. Dan memang ini jadi jalan mereka untuk bebas daripada tindakan ilegalnya di dalam kawasan hutan. Tapi ada syarat. Kalau kita baca pasal 110A, 110B itu, di mana kalau kita lihat undang-undangnya tuh, Bang Kudus, itu nggak ada penjelasan. Jadi tekstual lah pasal 110A dan 110B. Kemudian kalau kita pengen tahu penjelasan lebih lanjutnya, maka kita harus membaca PP 24 tahun 2021 tentang sanksi administrasi. Salah satunya yang mengatur agak spesifik tuh, salah satunya tentang pasal 110A 110B ini, di mana intinya Bang daripada pasal 110A dan 110B, kalau dia pasal 110A bicara tentang perkebunan sawit yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan, sudah punya izin ya. Izinnya bisa izin lokasi atau izin usaha perkebunan, tapi di dalam kawasan hutan itu dapat tidak disanksi pidana, dapat melengkapi prosesnya untuk kemudian dapat izin pelepasan kawasan hutannya. Waktu itu untuk melengkapinya itu selama 3 tahun. Oke. Ya. Di Perpu, kemudian kan ini digugat nih Bang, Undang-Undang Omnibus Law digugat oleh teman-teman dulu masyarakat sipil. Putusan MK-nya disuruh perbaiki prosesnya gitu ya, formalnya. Tapi ketika putusan MK ini belum dilaksanakan seutuhnya, menurut kita Presiden Jokowi menerbitkan Perpu tentang undang-undang ini juga gitu ya, yang kemudian terakhir kemudian Perpu itu diterima, disetujui oleh DPR di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, di mana batas akhir pengurusan perusahaan sawit yang dalam kawasan hutan itu maksimal 3 November 2023. Artinya udah lewat nih. Itu yang 110A, yang 110B itu yang tidak punya izin. Ada beberapa undang-undang yang artinya memang bisa kita katakan mungkin ditabrak ya, ataupun dihapus. Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 32 sebut saja, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 misalnya, tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Itu satu. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, ada juga tentang pencegahan dan perusakan hutan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014. Ini juga tentang perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Nah, ini semua sepertinya kalau kita melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, waktu banyak pasal-pasal yang penting dan juga artinya ketentuan dalam 6 undang-undang tersebut ini yang dirubah atau mungkin bahkan ada yang dihilangkan. Ini kan tentu cenderung ya mempunyai potensi bisa menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup pastinya. Ya, ini kan jalan pintas yang dipilih oleh Presiden Jokowi ya waktu itu untuk menabrak semua aturan yang sebenarnya setiap undang-undang itu punya landasannya tersendiri ya, secara filosofis, secara empiris dan seterusnya gitu. Nah, itu semua ditabrak memang, yang kemudian intinya mengutamakan kepentingan ekonomi sehingga kepentingan lain seperti lingkungan hidup dan seterusnya itu memang diabaikan
gitu ya. Misalnya sebenarnya kan di dalam Undang-Undang 18 2013 misalnya, Bang. Dulu itu jelas di pasal 17 gitu ya. Kalau dia membangun perkebunan sampai banyak tuh A, B, C, D, E gitu ya, membawa alat ke dalam kawasan hutan dan membawa hasil dari hutan dan seterusnya tanpa izin menteri gitu ya, itu pidana semua. Tentu kalau kita lihat dari undang-undangnya jelas ini kan pemberantasan perusakan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan gitu ya. Artinya memang mengabaikan upaya-upaya perlindungan hutan, lingkungan hidup itu diabaikan dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi dari sektor sawit ini. Nah itu yang terjadi. Nah kalau kita misalnya lihat lebih lanjut ya terkait pasal ini, sebenarnya bukan hanya dia mengangkangi atau menerabas undang-undang yang lain, Bang, tapi ini juga menguntungkan para oligark gitu ya, kapitalis. Dan ini tidak ujuk-ujuk juga, karena yang menyusun, tim penyusun Omnibus Law Cipta Kerja ini isinya mereka semua, paling banyak gabungan pengusaha gitu ya, asosiasi pengusaha dan seterusnya. Jadi memang kental sekali, kepentingannya adalah kepentingan ekonomi, kemudian dia mengabaikan beberapa undang-undang tadi. Waktu kalau kita melihat ya, ada juga hal penting yang sebenarnya kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini tadi, sebenarnya ada kehilangnya kesempatan, artinya partisipasi dalam, sebut saja masyarakat atau siapapun itu, untuk mengajukan keberatan dan juga penilaian terhadap AMDAL. Ini kan juga tentu punya dampak yang sangat buruk ya, ketika ini memang hak ini dicabut. Terkait AMDAL, memang ini agak harus cek secara spesifik, Bang, karena tidak semua proyek atau rencana kerja atau kegiatan yang kemudian AMDAL-nya dihapus, tidak semua gitu ya. Tapi memang ada penyederhanaan terkait AMDAL ini. Misalnya ketika suatu wilayah dia sudah punya rencana tata ruang wilayah, kemudian sudah mempunyai turunannya, RDTR namanya, rencana detail tata ruang wilayah, maka dia bisa tanpa AMDAL. Misalnya bangun sesuatu, ketika RDTR-nya mengatakan pada wilayah tersebut, titik tersebut, ini memang peruntukannya untuk industri A misalnya, maka pembangunan industri A itu tidak perlu AMDAL. Itu secara normatif, tapi secara praktek dan pengalaman tentu itu merugikan masyarakat. Karena AMDAL ini memang fungsinya adalah ya perlindungan bagi masyarakat sekitar, hak-hak masyarakat sekitar untuk terlibat di dalam proses suatu proyek atau suatu kegiatan. Jadi lebih ke sana dia, Bang, kalau menurut kita. Baik, kita kembali sedikit ke pasal 110A dan 110B. Kalau kita lihat lebih jauh, ada klaim pemerintah bahwa menurut pemerintah dua pasal ini merupakan salah satu, sebut saja begitu, solusi atas ruwetnya masalah tentang tata kelola dan perizinan di kawasan hutan. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat, sepertinya pemerintah tidak punya niat untuk menghukum khususnya perusahaan perkebunan atau pertambangan yang beroperasi secara ilegal dalam kawasan hutan. Pertama, ini sebenarnya adalah jalan untuk menggampangkan ini ya, kolusi lah saya bilang antara pemerintah dengan para perusahaan yang mengelola sawit tanpa izin dalam kawasan hutan. Karena sejatinya aturan atau peraturan pemerintah misalnya yang
mengatur tentang perkebunan sawit dalam kawasan hutan itu kan sudah ada, Bang. Misalnya PP 10 tahun 2015 gitu ya. Kemudian PP 104 2015 kalau nggak salah. Itu kan yang intinya kalau mau menanam kebun sawit di dalam kawasan hutan ada aturannya. Harus dicek dulu wilayahnya. Ada perubahan secara parsial, ada perubahan secara tata ruang misalnya. Kemudian juga tukar guling misalnya, itu bisa dilakukan. Cuman memang selama ini kan itu tidak dilaksanakan. Yang kedua, sebenarnya ini kita kan menolak sejak awal ini, Pak. Selain klaimnya tidak tepat gitu ya, atau klaimnya hanya versinya mereka gitu ya. Di satu sisi ada ketidakjelasan di dalam aturan ini, penghilangan sanksi pidana kemudian berubah jadi sanksi administratif, itu kan satu kekacauan tersendiri gitu ya. Dan kita waktu itu dalam proses ada dua peristiwa nih, Bang. Satu tentang munculnya pasal ini yang kemudian banyak ditolak. Jadi sebenarnya kan ini jalan pintas yang kemudian mempermudah pemerintah aja kemudian bisa berkolusi dengan perusahaan sawit yang menanam sawit dalam kawasan hutan. Karena sejatinya ada peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang hal ini. Kalau ingin membangun kebun sawit, kemudian dia berada dalam kawasan hutan, itu ada aturannya. Misalnya PP nomor 10 tahun 2015 gitu ya. PP 104 tahun 2015. Yang intinya kalau mau nanam sawit ya harus dilakukan perubahan kawasan hutan, dilakukan baik itu secara parsial maupun secara tata ruang, atau juga tukar guling gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah ini kan nggak dilakukan selama ini perusahaan-perusahaan ini gitu ya, dan pemerintah tidak ada pengawasan serius. Dan ujuk-ujuk kemudian muncullah pasal 110A dan 110B yang lebih mudah dan lebih menguntungkan. Kedua juga ini, Bang Kudus, terkait dengan penghapusan sanksi pidananya ya. Ini kan dulu rame-rame kita tolak nih, karena dia hanya sanksi administrasi. Kalau secara hukum waktu itu diskusinya kan penerapan ultimum remedium gitu ya terkait pasal ini, di mana mengedepankan administrasi, di ujungnya baru pidana. Tapi kalau kita baca PP 24-nya, Bang Kudus, itu nggak ada sampai kapanpun dia nggak ada sanksi pidana. Dan ini aneh gitu ya, penjelasannya justru di dalam PP. Nah, waktu itu ketika ini banyak ditolak dan sampai berjalan, sebenarnya ada satu peristiwa yang kita tidak mengakui ini dan kita menunggu betul waktu itu, yaitu kasusnya Surya Darmadi yang baru saja ditolak PK-nya itu, di mana Surya Darmadi ini pemilik Darmex Group gitu ya, atau Duta Palma Group di Riau, di Hulu, kemudian dia punya 5 perusahaan sawit yang berada dalam kawasan hutan. Ini ditangani oleh kejaksaan dalam kasus korupsi dan TPPU, di mana perusahaan si Surya Darmadi didakwa dia melakukan tindakan ilegal membangun sawit di dalam kawasan hutan dengan cara tidak sah gitu ya, menyuap bupati, dan kemudian hasil dari panen dari hasil kebun di dalam kawasan hutan itu yang dianggap hasil pidana dan kemudian dicuci melalui kegiatan-kegiatan usaha lainnya, hotel apa semua gitu ya. Dan akhirnya ini divonis bersalah, Bang. Sampai ke kasasi, sampai di PK. Artinya pidana
sawit dalam kawasan hutan itu bisa diterapkan dari sisi korupsi dan TPPU-nya kalau merujuk kepada kasus Surya Darmadi. Jadi ini betul-betul bisa jadi peluang untuk, jadi nggak ada bahasa pengampunan ya. Kita bisa juga mengenakan terkait pasal korupsi, TPPU dan seterusnya. Artinya bisa menggunakan ya. Artinya bisa menggunakan pasal-pasal yang lain ya, rujukan-rujukan yang lain untuk menjerat ya para pelaku. Mungkin seperti itu ya. Betul. Ya. Baik, kalau kita melihat kembali ke regulasi yang sedang kita diskusi ini, ada juga mungkin para sebut saja ya perusahaan yang sudah beroperasi di dalam kawasan hutan dan awalnya mereka itu ilegal, kemudian ini seolah-olah diberi kesempatan atau peluang untuk kembali mengurus persyaratan administrasi mereka. Nah ini tentu saja akibatnya, sebut saja perusahaan yang sebelumnya beroperasi tadi seperti saya sampaikan, mereka itu masih ilegal di dalam hutan, yang kemudian mereka bisa memperoleh legalitas hanya dengan izin pelepasan kawasan hutan. Apa memang seperti itu faktanya, Okto? Faktanya hari ini sudah ada mungkin ratusan perusahaan yang mengikuti proses UU Cipta Kerja ini, pasal 110A, 110B, yang kemudian proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu dalam rangka mengikuti pasal 110A dan 110B. Yang kemudian jadi pertanyaan adalah prosesnya seperti apa, gitu ya, terkait keterbukaan, partisipasi, proses dari para perusahaan ke KLHK itu, pengusulan yang kemudian masuk di data Datin ya, data dan informasi. Karena gini, di lapangan itu bukan hanya sekedar dia di dalam kawasan hutan, tapi ada persoalan berkonflik, gitu ya. Ini seperti apa? Karena kan kalau misalnya dia kawasan hutan, kemudian berkonflik dengan masyarakat adat setempat, ketika ini tanpa partisipasi, kemudian dia berproses dan diberikan izin pelepasan kawasan hutan, maka masyarakat adat itu nggak punya hak lagi di wilayah tersebut karena dia sah diberikan izin oleh KLHK. Itu yang kemudian jadi perhatian. Yang kedua, potensi korupsi, Bang. Ini besar sekali potensi korupsinya kalau tanpa partisipasi, gitu ya. Terakhir kan kejaksaan menggeledah ya kantor KLHK. Itu sebenarnya kita sangat menunggu juga hasilnya seperti apa. Walaupun kejaksaan bilang itu kasus dari 2005 sampai 2024 terkait perkebunan sawit. Saya kira ini dampak daripada ketertutupan proses ya, sehingga memungkinkan adanya korupsi dan seterusnya. Karena kan nggak mungkin juga ujuk-ujuk kayak kejaksaan geledah-geledah kalau tidak ada temuan awal atau bukti awal dan seterusnya. Itu yang faktanya prosesnya saat ini tertutup. Kemudian ada kebaruannya tadi, kejaksaan juga coba masuk di sana. Itu menjadi tanda tanya besar terkait dengan keberhasilan dari pasal ini versi pemerintah. Apa benar-benar memang ada perusahaan yang memang dilakukan pemutihan? Beberapa informasi bahkan ada yang sampai jumlahnya itu sampai dengan 3,3 juta hektar. Itu seperti apa nih, Okto? Belum ada. Kalau kita terkait pasal 110A, 110B, hasil yang sudah kemudian dipublish, berapa yang sudah diputihkan, sudah memenuhi syarat, itu
kita belum tahu juga informasinya, karena ketertutupan tadi ya. Dari skema sanksi administrasi kembali ini, Bung Waktu, memungkinkan tentu perusahaan yang melakukan deforestasi ini secara ilegal, ada kesan sepertinya orang-orang seperti ini atau sebut sajalah perusahaan atau pelaku, sepertinya mereka tidak tersentuh oleh hukum. Karena kan ini pemainnya pemain besar juga gitu ya. Yang kemudian tidak tersentuh hukum sebenarnya sejak 2019 itu KPK ya. KPK itu menetapkan tersangka PT Palma I, anak buah anak perusahaan dari Duta Palma. Ya, sama miliknya Surya Darmadi. Itu KPK sudah menetapkan tersangka. Walaupun kemudian itu belum jelas sampai sekarang. Sedangkan Surya Darmadinya yang juga ditersangkakan 2019 itu malah di SP3 oleh KPK gitu ya. Nah, kemudian kejaksaan di 2022 mulai menangani kasus korupsi dan TPPU-nya perusahaan sawit Duta Palma Group. Itu juga sampai divonis, Surya Darmadi divonis 16 tahun penjara dan denda dengan uang pengganti 2,2 triliun rupiah. Sebenarnya ada yang sudah kemudian tersentuh hukum. Yang justru perlu kita dorong adalah ini harus diperluas. Karena tadi yang Bang Kudus sebut 3,3 juta hektar itu adalah sawit yang berada dalam kawasan hutan se-Indonesia. Itu artinya bisa dikenakan konstruksi hukum yang sama dengan Surya Darmadi, gitu ya. Ini juga konteks keadilan ya, keadilan bahwa sama-sama penjahat harus dihukum, bukannya si Surya Darmadi dibebaskan gitu ya. Nah itu pentingnya di situ. Jadi pada kasus ini kita mendukung betul kejaksaan untuk mengeksekusi perusahaan-perusahaan sawit yang 3 juta hektar itu untuk sama seperti Surya Darmadi. Ya, tentang kepatuhan dari korporasi misalnya untuk membayar denda tersebut. Bagaimana publik jika ingin tahu tentang perkembangan ini? Dan tentu pastinya juga tentang kerugian yang ditimbulkan dan terusnya, mungkin termasuk juga biaya pemulihan akibat dari kerusakan tersebut. Nah, ini kan sebenarnya kuncinya memang di KLHK gitu ya. Di akhir 2023 itu Bu Siti sudah pernah ada statement menyatakan untuk dibuka informasi ini, tapi prakteknya sampai sekarang kayaknya belum ada ya yang dibuka. Tapi ada undang-undang keterbukaan informasi yang mungkin bisa digunakan. Sebenarnya itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Siapa yang mau menyurati gitu ya, meminta data, itu bisa dilakukan sampai kepada kampanyenya. Itu satu hal, Bang, karena sebenarnya kan di teman-teman NGO masyarakat sipil itu sudah banyak juga yang mencoba menggunakan undang-undang KIP dalam hal ini sampai bersidang di Komisi Informasi Publik sampai Mahkamah Agung, misalnya kayak FWI ya, itu sampai kasasi di Mahkamah Agung tentang HGU, toh ternyata Kementerian ATR juga mau ngasih HGU gitu ya. Itu satu persoalan tersendiri, makanya perlu juga untuk undang-undang KIP-nya sepertinya diperkuat dalam hal eksekusi nih, kalau misalnya badan publiknya tidak mau ngasih informasi. Baik, kita sudah berada di penghujung sekarang. Ada mungkin closing statement yang penting untuk diketahui oleh siapapun yang saat ini sedang mendengarkan podcast kita. Silakan. Kalau bicara tentang sawit dalam kawasan hutan, tentu kami ya di Riau itu menjadi salah satu wilayah yang paling besar terdampaknya gitu ya. Karena dampak daripada
pembangunan sawit yang secara ugal-ugalan, secara ilegal di dalam kawasan hutan, menebang hutan, merusak hutan, kemudian mengubahnya menjadi perkebunan sawit, itu sangat berdampak kepada kebakaran hutan dan lahan sampai hari ini gitu ya. Kemudian banjir setiap tahun. Di 2023 misalnya 12 kabupaten kota di Riau semuanya banjir. Itu bagian daripada dampak kerusakan hutan yang ditimbulkan karena dikonversi menjadi perkebunan sawit secara ilegal. Oleh sebab itu penting untuk menuntut keadilan ya terkait dengan pelaku-pelaku yang sudah merusak hutan menggantinya dengan sawit. Itu harus dilakukan secara adil, dimintai pertanggungjawaban baik secara tidak perdata maupun pidana. Nah, walaupun ada konstruksi pasal 110A dan pasal 110B, tapi kalau kita berkaca dari kasus Surya Darmadi, sejatinya perusahaan-perusahaan ini bisa dikenakan terkait kasus korupsi dan TPPU-nya yang sudah jaksa lakukan terhadap PT Duta Palma Group gitu ya. Ini menjadi semangat kita, Bang Kudus dan pemirsa gitu ya, bahwa sebenarnya ada peluang untuk tetap menuntut keadilan bagi mereka yang sudah merusak hutan dan mengubahnya jadi perkebunan sawit. Saya kira itu, Bang Kudus. Baik, terima kasih sudah ada di HW Podcast dan terima kasih juga sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi penting, dan ini mudah-mudahan juga menjadi sebuah pengetahuan buat siapapun yang sedang mendengarkan podcast di saat ini. Saya dengan demikian mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.